kita sampai di segmen ketiga bersama Pak Ganjar Pranowo di program Saksi Satu Kamera Sejuta Inspirasi. Pak Ganjar, berbicara soal keluarga Pak, Ya. orang-orang yang paling berjasa dalam hidup Pak Ganjar itu kalau boleh disebutkan, bisa keluarga, bisa tidak Pak? Siapa saja Pak? Ada waktu SMA saya kira kakak saya paling besar mengajak saya sekolah di Jogja sampai bisa di Kuprajo. Itu kalau orang tua sudah nggak bisa disebut lagi masih Iya. itu sudah lahir batin itu orang paling berjasa. Hutangnya tidak mungkin lunas. Tidak mungkin lunas saya kalau ingat itu semua sok romantis begitu. Kalau ada kakak saya itu semua dulu ini mas. Kakak saya paling besar bawa saya, kakak saya nomor 2 bawa adik saya sampai kami semua kuliah lulus. Ya, dan keluarga saya memberikan support yang luar biasa. Lalu pada saat saya kuliah mas, ya sempat cuti sampai 4 semester. Ya, Kenapa itu Pak? nggak bisa bayar SPP waktu itu. Pak Ganjar pernah miskin berarti Pak? Saya kira miskin beneran. Ya anak polisi rendahan, 6 keluarga mas, susah sama hidupnya gitu. Saya pernah jualan bensin gitu. Iya. Jualan bensin eceran gitu. Jadi ya, itu yang ada. Tapi lumayan Bandung juga waktu itu ya. Jadi pada saat itu ada satu keluarga di Jogja, teman kuliah saya di Cilegon di Jogja itu ya, dia luar biasa mensupport saya. Saya tidur di situ sampai seminggu 2 minggu. Diopeni lah pokoknya. Maka sampai hari itu keluarga saya, ya ini keluarga dekat. Nah tentu saja setelah saya menikah, yang paling top ya istri saya. Istri kemudian saya punya anak satu, itulah energi saya. Jadi ketika banyak keputusan saya ambil, saya dialog dengan mereka. Oke, maka saya membawa amanah yang sekarang ini saja dengan istri saya kita dialog ya. Nanti jadi gubernur itu ya tidak seperti di BRI, berbeda. Saya mau style saya yang seperti ini, kira-kira kamu bagaimana? Tidak ada yang tidak oke. Dia support, bahkan istri saya PNS Baik. di Pemda DKI. Iya. Sehingga dia setelah sekolah dulu ambil pasca di ITB sama Jepang sandwich itu dia pulang, pangkatnya nggak naik di sana, terus dia lagi ngurus pangkatnya, saya jalankan. Akhirnya agar tidak ada konflik of interest, Iya. benturan kepentingannya nggak ada, akhirnya dia cuti di luar tanggungan negara. Baik. Iya. Maka sekarang dia di sini, saya bilang ya udah daripada kamu nganggur ambil doktoralnya saja, ambil S3 ini lagi persiapan di UNDIP. Maka kalau kemudian saya ada apa-apa tinggal kita share. Alhamdulillah istri saya juga tidak bergaya ngedem defisit gitu. Dia sangat suka kerajinan yang kreativitas lokal. Kalau beli tas, beli sendal, beli baju yang segitu. Malah dia pernah mau saya belikan satu tas, yang Louis Vuitton, Hermes gitu. Iya. Dia lihat harganya terkejut, nggak jadi. Oh iya Pak. Saya alhamdulillah. Padahal sekali itu mau saya belikan itu nggak jadi. Itu sudah jadi gubernur ya Pak ya? Belum. Ya waktu itu ya? Kalau jadi gubernur sudah habis itu. Habis itu sudah nggak ada. Kamu sudah nggak mungkin tak beli kayak gitu saya bilang. Tapi dia menyukai yang gaya itu, jadi ya ngeklik lah. Kriteria perempuan favorit Pak Ganjar waktu itu, kalau sampai ibu bisa menaklukkan hati bapak atau bapak yang menaklukkan ibu waktu itu? Nggak tahu, mungkin dia kali ya. Karena begini. Dia yang gini-gini ke bapak? Enggak. Mas, waktu saya kuliah itu Anda percaya nggak? Nggak ada cewek yang mau sama saya. Masa sih Pak? Woy, rambut saya gondrong mas gini. Pak Ganjar gubernur Ya, saya gondrong, ketua Mapala, mahasiswa paling lama juga akhirnya gitu kan. Masa sampai di Setiap saya naksir cewek itu nggak ada yang mau. Nggak ada yang mau sama sekali. Nah suatu ketika terus kemudian kenal sama istri saya ini yang dari apa ya, mohon maaf mungkin selera itu kalau teman-teman kuliah saya mengatakan jauh beda. Dulu orangnya saya suka yang mana gampang gitu, vulgar, pesta gitu ya. Yang tidak mau sama saya itu gitu. Tiba-tiba saya ketemu istri saya yang saat itu dia pendiam gitu kan, dia berjilbab gitu, terus pada saat itu orang lihat Ganjarnya aneh katanya. Tapi ya nggak tahu mas, dari seluruh perempuan itu saya kliknya sama ini. Di hati saya sudah saya katakan waktu itu kakak ipar saya sakit, dia kena CA cervix kanker di rumah sakit Sarjito. Pada saat kami pacaran itu istri saya ini, dia itu nungguin kalau sore dia ikut bacain
doa gitu, nungguin di rumah sakit. Saya bilang dalam hati saya, ini yang kayaknya akan jadi istri saya. Itu saya pacaran pertama, dia juga pacaran pertama dengan saya. Dan akhirnya kami menikah. Jadi soal kriteria nggak ada yang sempurna, tapi waktu itu ya ini yang mau sama saya dan dia juga mau, ya sudah selesai. Jadi hanya baru sekali ini, Mas. Baik. Sekali pacaran langsung menikah. Wah, itu anugerah sekali. Di Twitter itu sebelum ganti profil picture-nya ya Pak ya, Bapak yang salah satu yang memajang foto keluarga di situ. Oh iya. Biasanya foto pribadi yang paling keren, kelihatan garang atau kelihatan berwibawa. Kok Bapak pilih foto keluarga Pak? Ya saat itu saya mau tunjukkan aja Mas. Kalau kita sebelum saya ganti memang itu saya agak lama. Kenapa tidak saya ganti-ganti? Sebenarnya saya nggak bisa ganti. Ini kok fail terus nggak bisa. Ini caranya gimana? Sehingga ternyata harus pakai bandwidth-nya yang gede gitu kan, sinyalnya gede gitu kan. Nah terus kemudian orang Mas ganti mulai ada kampanye Pak. Ya update dengan itu dan dia dilakukan. Nah, saya memasang awalnya juga sama, mau di Facebook mau di Twitter, foto keluarga. Saya sebenarnya mau tunjukkan aja. Dan waktu itu kita bertiga agak ngerok gitu. Gambarnya kalau mungkin masih ada yang bisa agak ngerok gitu, kayak kaos gambar rockers gitu. Dan memang istri saya, anak saya semua suka. Dan kami itu Mas kalau main waktu itu nonton Guns N' Roses, nonton Metallica bareng-bareng itu ya kami happy aja kayak teman-teman kita sendiri gitu. Dan saya merasakan situasi yang menurut saya kita seperti teman. Saya istri saya seperti teman saja. Maka pada saat itu saya pasang kata saya menikah dengan mereka. Baik. Satu pertanyaan sebelum ke segmen terakhir Pak. Resep untuk menjaga keluarga baik, happy, Bapak kelihatan jadi orang yang paling happy Pak, sudah gubernur, istri baik, anak baik gitu. Orang tuh melihat rasanya dengan tukeran hidup gitu Pak. Wah juga. Disenangkan gitu Pak. Kita juga ada pertengkarannya, ada berkelahinya gitu ya. Ya saya pernah ngomong sama istri saya, pernah diprotes juga sama istri saya. Yang penting terbuka dan komunikasi. Dalam saat-saat tertentu saya sulit komunikasi, istri saya gantian marah. Lu katanya dulu terbuka dan komunikasi. Maka ritme itu seperti penawaran permintaan saja. Kemudian terjadi equilibrium ya. Jadi supply and demand-nya sampai equilibriumnya. Nah, equilibrium itu egois. Kalau saya terlalu egois gitu ya, pasti saya dominan. Saya lebih akan terbuka kepada istri dan anak saya. Maka istri saya ketika dia ingin sekolah ambil PDG, saya bilang silakan selagi semuanya memungkinkan. Saya pernah jadi single parent 2 tahun. Bagaimana Pak? Ya. Oh, tadi tinggal keluar gitu Pak? Iya, ditinggal istri saya 1 tahun di Bandung, 1 tahun di Tokyo. Saya sama anak saya. Padahal saya kalau pulang sekitar jam 9, jam 10 malam, pasti anak saya sudah tidur. Sama pembantu, saya datangi, saya ambil, kemudian saya gendong, baru kemudian tidur sama saya dan nanti diompoli. Makanya sampai ini saya kalau namanya bau ompol, ganti popok, ganti celana, sekarang saya hobi. Sama kepunaan saya. Jadi kalau bau ompol itu saya senang saya. Itu yang menarik. Jadi sense ini saya pakai untuk resep itu berkomunikasi termasuk sama anak saya. Suka ngeledek, suka bercandaan gitu. Dan anak saya juga ngeledekin saya. Jadi sama. Itu yang membuat kita cair, berteman. Baik Pak. Dan pemirsa kita kembali harus jeda. Apa saja prinsip-prinsip sederhana yang dipercayai oleh Pak Ganjar Pranowo hingga beliau menjadi seperti sekarang ini? Temukan jawabannya setelah pesan-pesan berikut ini. Everybody's watching you now. Everybody waits for you now. Cuma kekayaan jangan sampai mengalahkan Anda. Anda makan materi, mencari materi, tapi materi jangan sampai menjadi primer dalam hidup Anda. Yang lebih primer adalah martabat Anda, moral Anda, manfaat hidup Anda, dan begitu. Bisa kita lakukan sekarang, katakanlah untuk anak muda saja ya. Muda, jangan pernah berhenti belajar. Boleh berhenti sekolah, tapi tidak boleh berhenti belajar.
Oke. Jika kamu melakukan kesalahan, jangan lupa untuk bilang maaf. If you make a mistake, say, I'm sorry. Honeybee, honeybee, you're far away, that's hurting me. Hurting me, I miss you, darling, far away. You won't sweet smell this summer day.